SMA Katolik Santo Yosef Kalabai. Iya, ini dengan Pak Markus. Ya, benar. Ini dengan Bapak Markus. Ya. Baik. Dengan Teresa dari Area Tambua. Ya. Saya programkan ya. Sampai lagu ini kurang lebih 2 menit. Apa ya, jangan ditugaskan. Baik, baik, baik. Seluruh bangsa Indonesia, kau tetap jutaan bangsa. Siapa Ya, diperjelaskan dari Rahasia Area Tambua. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tambua. Di Tambua siang hari ini sesi pertama dan masih bersama saya Teresa Manihat. Dengan RRI di sesi ini kita akan berbincang mengenai sukseskan Expo Alor tahun 2023. Kita sudah terhubung bersama narasumber kita yang akan mengupdate informasi bersama kita ya berkaitan dengan Expo Alor yang rencananya akan digelar ya tanggal 13 hingga 17 Juni di Stadion Mini Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara. Narasumber kita Pak Markus Karya SPD selaku guru pendamping presentasi potensi pariwisata Kecamatan Pantar Timur tahun 2022-2023. Halo, selamat pagi Pak Markus. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, kabar sehat selalu seperti biasa dalam aktivitas sehari-hari. Oke, luar biasa nih. Oke, sekarang kita mendapatkan kabar gembira ini berkaitan dengan pelaksanaan Expo Alor 2023. Sebelumnya boleh dong sedikit gambaran mengenai kegiatan ini Pak Guru? Ya, oke. Sebelum saya masuk, mungkin saya sedikit perkenalan diri. Saya Markus Karya SPD. Keseharian saya mengabdi di SMA Katolik Santo Yosef Kalabai sebagai guru mata pelajaran matematika dan dipercayakan menjadi guru pendamping
presentasi potensi pariwisata tingkat kecamatan, antar kecamatan di Expo Alor tahun 2023. Nah, Expo Alor ini untuk yang saya ketahui untuk tahun 2023 kali ini itu digabungkan dengan beberapa festival-festival lainnya. Jadi untuk tahun 2023 ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dan tahun 2023 ini dinamakan dengan Visit Alor. Dinamakan dengan Visit Alor 2023, di mana dalam Visit Alor ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sebelumnya pada bulan Februari kalau tidak salah, saya mendapatkan update dari Dinas Pariwisata Kabupaten Alor selaku penyelenggara dengan beberapa UPD terkait. Itu ada beberapa kegiatan festival di dalam, itu ada Expo Alor ke-16, Alor Karnaval, kemudian ada Festival Dugong, kemudian ada Festival Tenun Ikat, kemudian ada Festival Paralayang, kemudian ada Festival Al-Quran Tua, Festival Orang Mangsari, dan ada beberapa festival atau pameran lainnya. Khusus di Expo Alor tersendiri itu seperti tahun-tahun sebelumnya itu ada berbagai perlombaan, ya, berbagai perlombaan. Ada lomba karnaval, ya, karnaval budaya antar kecamatan, kemudian ada lomba presentasi potensi pariwisata, kemudian ada lomba Lego yang sebelum-sebelumnya itu namanya tarian kreasi, tapi tahun ini dari Dinas Pariwisata mengubah menjadi Lego. Kemudian ada lomba Nyong dan Nona Alor, ya. Nyong dan Nona Alor ini baru terlaksana di tahun 2022 setahu saya, karena sebelum tahun 2022 itu seperti 2020 dan 2019 dan ke belakang itu namanya Putri Pariwisata, tetapi sudah diubah menjadi Nyong dan Nona Alor pada 2022, dan tahun 2023 dalam agenda yang saya ketahui itu ada. Kemudian ada lomba pameran kuliner, ya, di Sansan. Kemudian lomba yang terbaru lagi ada lomba fashion show, ya, lomba fashion show juga dimasukkan, dan ada beberapa perlombaan lain, ya, itu di Expo Alor yang saya ketahui seperti itu. Nah, khusus untuk di lomba presentasi potensi pariwisata itu yang tahun sebelumnya itu dengan kriteria yang persyaratan dan juga durasi waktu yang saya ketahui di tahun lalu yang saya dampingi itu pelaksanaannya durasi waktu 14 menit. 14 menit, estimasinya 7 menit bahasa Indonesia dan 7 menit itu bahasa Inggris. Tapi untuk tahun ini yang saya dapat dari pemerintah Kecamatan Pantar Timur yang mempercayakan saya selaku guru pendamping, itu durasi waktunya dikurangi menjadi 10 menit dengan estimasi 5 menit bahasa Indonesia dan 5 menit bahasa Inggris. Yang saya ketahui tentang Expo Alor dalam bingkai Visit Alor tahun 2023. Begitu, Kakak. Oke, kalau untuk presentasi pariwisata ini apakah siapa saja yang dilibatkan? Bagaimana, Kakak? Kita presentasi pariwisata ini sendiri. Ya. Untuk peserta presentasi pariwisata itu setiap kecamatan itu perwakilan 1 orang, Kakak. Perwakilan 1 orang peserta dengan kriteria harus putra-putri dari kecamatan itu sendiri, ya. Oke, usianya dibatasi ya, Pak? Kalau usia peserta itu sekitar kalau tidak salah itu usia dari 15 sampai 18 tahun. Ya, yang saya ketahui. Oke. Berarti ini bisa dibilang pesertanya bisa anak-anak SMP dan juga SMA, ya, masih usia pelajar, ya. Dan SMA. Kalau untuk saya sendiri tahun lalu itu usianya kalau tidak salah sekitar
17 tahun itu baru di bangku kelas 12. Di bangku kelas 12. Oke, luar biasa. Pelajaran pengalaman di tahun 2022 kemarin, apa yang mungkin nanti akan dipertahankan begitu ya, sehingga lebih baik lagi nih untuk kegiatan Expo di tahun 2023 ini, Pak Guru. Oke, baik. Untuk tahun 2022 saya bersyukur waktu itu pemerintahan Kecamatan Pantai Timur di bawah pimpinan Bapak Baktirko SH, beliau baru kurang lebih 3 bulan waktu itu, karena expo-nya waktu itu di bulan di Oktober, baru menjabat sekitar 3 bulan dari bulan Juni atau Juli tahun 2022 beliau pindah ke Pantai Timur, dan waktu itu beliau telepon ke saya untuk ketemu dan sampaikan bahwa oke, siap. Saya sampaikan bahwa untuk peserta kami sudah dipercayakan sebagai guru pendamping. Untuk peserta kami persilakan kepada pemerintah kecamatan. Kalau memang pemerintah kecamatan belum mendapatkan peserta untuk menjadi peserta lomba presentasi potensi pariwisata, kami sendiri yang akan cari. Jadi waktu itu memang kami mencari memang beberapa sekolah-sekolah, baik yang ada di Pantar maupun di Kota Kalabai sendiri, dan yang menjadi pengalaman tersendiri bagi saya itu, saya membimbing anak bimbingan itu lebih kepada mereka punya psikologi begitu. Nah, karena walaupun mereka menghafal tetapi dari psikologi mereka terganggu ketika mereka tampil, karena mereka tampil di ribuan orang di lapangan mini Kalabahi itu bukan sesuatu yang mudah, dan itu memang butuh konsentrasi yang sangat-sangat besar begitu. Jadi saya lebih kepada psikologi anak-anak begitu, sehingga saat mereka tampil mereka tidak terganggu dari ributan suara-suara dari luar panggung, ya, sebutan pokoknya teriakan-teriakan begitu, mereka tidak terganggu, sehingga mereka lebih fokus kepada materi yang mereka ingin sampaikan. Karena saat mereka tampil itu, yang saya mau bilang kepada mereka itu, kepada anak bimbingan saya waktu 2022, bahwa yang di depan kalian itu bukan pejabat, yang di depan kalian bukan Bapak Camat, yang di depan kalian bukan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor dan pejabat-pejabat maupun tamu-tamu kehormatan lain, tetapi di depan kalian itu adalah turis dan wisatawan. Sehingga kita mampu menjelaskan kepada mereka dengan begitu enjoy, dan waktu penampilannya perfect, luar biasa, dan walaupun di kondisi hujan waktu itu, tetapi saat dia mundur untuk ke bawah panggung yang ada atap yang ini, itu sambil bercerita, jadi dia tidak balik belakang lagi itu, tapi dia sambil bercerita. Ya, itu yang menjadi salah satu yang buat saya kagum dengan anak bimbingan ini. Yang jadi kunci utama adalah dia memang bisa menghafal, ya. Kemudian yang kedua pasti ya dia berbahasa Inggris lah, aktif bahasa Inggris begitu. Dia aktif berbahasa Inggris. Nah, itu dua yang menjadi kunci utama bagi saya, sehingga itu yang nanti saya akan pertahankan di 2023 ini. Dan mudah-mudahan dengan durasi waktu yang walaupun dikurangi menjadi dari 14 menit menjadi 10 menit, dengan 5 menit bahasa Indonesia dan 5 menit bahasa Inggris, ya ada cerita baru yang akan kami munculkan lagi di 2023, begitu kan. Luar biasa ya, pengalaman yang luar biasa. Ini anak-anak juga tentu dididik bahwa kenapa tidak, kita asli orang sini masa tidak tahu ya. Ya. Sementara kita ini suatu keberanian yang luar biasa. Nah, dan satu lagi, saya saat membimbing anak-anak itu waktu tahun lalu dan tahun ini, jadi saya lebih tekankan kepada dia, intinya tidak boleh pikir kalau memang ada kesibukan lain kerjakan, kalau tidak ada kesibukan lain silakan baca materi yang ada atau yang tahun lalu punya, silakan pelajari. Nah, ketika ada materi baru, intinya ada materi baru atau tidak, intinya kalau ada kesibukan, tidak ada kesibukan, silakan pelajari yang tahun-tahun sebelumnya. Dan rencana mungkin setelah hari ini untuk sore,
itu baru saya bertemu lagi dengan ini. Dan kuncinya saya bahwa karena biasanya peserta mereka hubungi guru pendampingnya, biasanya begitu. Kapan nih mau latihan, kapan begitu. Tapi saya pada intinya saya sampaikan, jangan sekali-sekali atau jangan hubungi bapak, ya, hubungi bapak guru, selagi bapak guru belum menghubungi begitu. Jadi biarkan bapak guru yang menghubungi. Nah itu yang saya tekankan kepada anak-anak sehingga mereka itu kita tidak terganggu dengan itu yang tadi saya bilang psikologi, artinya mereka kayak bagaimana begitu. Itu mereka tidak terganggu dan begitu saja. Oke, baik, luar biasa sekali. Salah satu tujuan utama daripada presentasi pariwisata yang tentunya juga selain pariwisata kita ya, bisa di sini wisata kita dikenal oleh turis dalam negeri maupun juga mancanegara. Apa sih sebenarnya bagi anak-anak peserta presentasi pariwisata ini sendiri, Pak Guru? Iya, baik. Mungkin pesan bagi semua ya yang terlibat dalam Expo Alor, tapi juga untuk di daerah-daerah lain, bagaimana kita harus bisa mempromosikan pariwisata kita yang ada di daerah kita tentunya. Baik, saya semenjak SMA sudah keluar tamat SMP, masuk SMA kelas 1 sudah keluar dari Alor dan ke Makassar untuk istilahnya mencari ilmu, bersekolah SMA sampai kuliah, dan puji Tuhan mendapatkan sarjana pendidikan matematika. Dan tahun 2020 kurang lebih 3 tahun yang lalu saya balik ke Alor, dan background saya waktu saya kembali ke Alor sebagai seorang jurnalis. Nah, sebelum saya ke Alor, saya di Makassar banyak yang saya lihat, saya perhatikan, dan saya cerna, dan kemudian saya berpikir bagaimana nih saya bisa pulang bangun Alor. Nah, waktu saya ke Alor, tujuan utama saya adalah membangun salah satu taman baca atau istilahnya di bidang pendidikan. Tapi ya karena satu dan dua hal, kemudian saya harus pindah lagi ke merencanakan untuk membangun sebuah foto untuk bidang pariwisata waktu itu di Pulau Pantap. Saya lebih tekankan kepada bagaimana kita untuk mengeksplor daerah kita, sehingga orang-orang luar bisa tahu tujuannya apa. Tujuannya sehingga yang potensi-potensi pariwisata yang belum diketahui banyak orang, belum diketahui oleh orang lain, itu bisa diketahui. Dan pastinya mereka juga akan pengen untuk ke tempat kita, ke daerah kita untuk berkunjung. Nah, untuk peserta sendiri, untuk bagi anak-anak sekolah, baik yang ada di Alor maupun di luar, berbuatlah sesuatu yang baik di waktu luang, ya, baik itu di pariwisata maupun di lain sebagainya. Terus di pariwisata sendiri, kemarin tahun lalu yang juara potensi pariwisata, presentasi potensi pariwisata, sampai sekarang ketika saya memuat atau memposting foto-foto kenangan tahun-tahun lalu, itu dia merasa bahwa Bapak saya pengen ulang lagi begitu. Bapak saya pengen. Ini artinya bahwa anak-anak ini mereka mau sekali lagi mau berkembang lagi. Tapi di ruang-ruang mana mereka mau berkembang? Nah, makanya saya bilang, oke lah, nanti kita sama-sama Bapak Guru bantu bagaimana caranya kamu juga bisa mengekspresikan lagi. Ya, baik melalui media, melalui apa saja, momen-momen apa saja. Nah, jadi memang tujuan daripada presentasi potensi pariwisata ini, anak-anak juga lebih giat dan memang mau untuk mempromosikan mereka punya potensi atau destinasi pariwisata yang ada di wilayah mereka masing-masing. Tetapi ruang dan tempat yang memang kadang bagi mereka belum ada begitu. Tetapi ya marilah kita memberikan ruang kepada mereka untuk lebih giat lagi begitu. Oke, baik, luar biasa. Ini sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita bincangkan ya, tapi dapat informasi ini Pak Guru lagi sibuk. Tapi terima kasih banyak untuk informasinya. Saya juga sudah masuk ini kakak. Semangat untuk memberikan pendampingan bagi para peserta presentasi pariwisata di Expo nanti. Yang pastinya di lain kesempatan Pak Guru, mudah-mudahan bisa luangkan waktu untuk kembali bersama pendengar RRI Tambua untuk berbagi ya. Semangat terus Pak Guru, sukses terus. Terima kasih.
Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya, pendengar RRI, Pak Markus Karya SPD Guru Pendamping Presentasi Pariwisata Kecamatan Pantar Timur 2022-2023 ya, khususkan Expo Alor 2023 dan jadi ranking besar ya dalam kegiatan yang diberi nama ya event Fisik Alor tahun 2023.